Salam, selamat pagi, salam sehat selalu. Kita akan masuk ke dalam materi yang ke-8, keluargaku dalam gaya hidup modern. Arti gaya hidup adalah cara hidup, model hidup, bentuk hidup, atau arah hidup. Nah, gaya hidup atau yang disebut dengan lifestyle, perubahan cara atau model ya hidup kita sesuai dengan tuntutan zaman. Arti modern, sesuatu yang terbaru, sesuatu yang termutakhir, dan sesuatu yang tercanggih. Jadi, gaya hidup modern adalah cara hidup sekelompok masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman yang terbaru di zamannya. Ya, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk gaya hidup modern. Ada 6 bentuk-bentuk gaya hidup modern. Yang pertama, menjadikan status sosial sebagai hal yang sangat penting. Yang kedua, mobilitas yang sangat tinggi. Yang ketiga, bercengkrama di tempat-tempat tertentu, seperti nongkrong di kafe, atau misalnya nongkrong di pusat-pusat hiburan, atau juga karaoke, melakukan live musik dan lain sebagainya. Yang keempat, mengadakan pernikahan agung atau perayaan-perayaan ya agung, misalnya perayaan ulang tahun, perayaan pernikahan, bahkan perayaan kelulusan sekolah seperti wisuda. Yang kelima, gaya hidup instan atau gaya hidup yang serba cepat, termasuk juga ya kehidupan atau fasilitas semuanya adalah serba cepat. Dalam hal makanan minuman juga serba cepat, makanya siap saji. Dan yang keenam adalah gaya hidup serba teknologi komunikasi yang canggih. Nah, handphone kita dengan segala fitur dan aplikasi yang ada di dalamnya, kita bisa melakukan segala transaksi, mau beli tiket, pesan hotel, ya pesan makanan dan lain sebagainya, bahkan ya melakukan transfer uang bisa kita lakukan melalui handphone kita. Selanjutnya kita akan mengenal ada 4 ciri-ciri masyarakat modern. Apa itu? Yang pertama, netralitas efektif. Artinya ya sikap masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungannya atau bersikap acuh tak acuh. Yang kedua, orientasi diri. Artinya menonjolkan diri sendiri atau pribadi sendiri tanpa peduli dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, universalisme. Artinya berpikir kreatif, bertindak ya secara objektif. Jadi sesuatu dapat diterima ya kalau dapat dilihat dan dapat dimengerti. Nah, yang keempat adalah spesifitas. Spesifitas ini adalah gaya hidup yang serba belak-belakan. Ya, dia menyampaikan apa yang ada dalam hatinya atau niatnya secara langsung tanpa ada basa-basi. Ya, dampak modernisasi atau gaya hidup modern sekarang ini. Ya, karena kemajuan zaman di semua aspek bidang kehidupan yang memberikan dampak terhadap gaya hidup masa kini, maka timbullah berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat. Yang pertama adalah sikap individualisme. Artinya mementingkan diri sendiri, menonjolkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Yang kedua adalah materialisme. Materialisme itu adalah kebahagiaan atau materi yang menjadi tujuan utama dalam hidup. Kemudian yang ketiga adalah konsumerisme. Konsumerisme itu adalah sikap berbelanja atau mengumpulkan, membeli, mengkonsumsi barang-barang ya sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini untuk dikoleksi. Kemudian yang keempat adalah ya hedonisme. Mungkin kita sering mendengar kata hedon. Nah, gaya hidup yang serba ya bersenang-senang, suka berpesta pora. Ya, jadi tujuan utama dalam hidup itu adalah bersenang-senang. Yang kelima,
kapitalisme liberal. Artinya adalah mengumpulkan dana atau uang atau materi sebanyak-banyaknya ya dengan cara investasi. Investasi tanah, investasi emas, investasi properti dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu adalah liberalisme. Liberal itu adalah sikap bebas ya seluas-luasnya, tanpa ada hambatan ya, tanpa ada batas. Nah, kita lihat ya zaman sekarang ini ya kan anak muda, remaja ya maunya diberikan kebebasan oleh orang tua untuk menentukan sikapnya. Yang ketujuh adalah ya gaya hidup elitisme. Nah, gaya hidup elitisme ini adalah gaya hidup yang serba elit atau serba mewah. Nah, itulah ya dampak daripada gaya hidup modern. Terakhir, peran keluarga di tengah-tengah gaya hidup modern. Keluarga Kristen harus hidup dalam persekutuan antara pribadi dan saling melayani kehidupan. Artinya, keluarga Kristen harus dengan cermat, harus dengan cerdas melakukan filtrasi, menfilter atau menyaring pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Kamu, saya, kita semua harus siap menjadi agen penanam semangat positif atas perkembangan zaman. Jadi demikian ya, itulah yang menjadi materi bahas kita pada saat ini. Kiranya ya anak-anakku semua dapat memahaminya. Jikalau belum paham, mari kita saling bertanya jawab. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati dan salam sehat selalu.